Shalom pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dalam pembacaan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Senang sekali kita mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam acara ini, sehingga biar melalui acara ini boleh lebih menguatkan kita, semakin mengenal Tuhan juga, dan bisa menjadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui buku ini, dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia, ketika Yesus datang kembali untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan dengan tangan terbuka akan disambut kehadiratnya. Bacaan kita pada hari ini berjudul Allah telah memilih kita untuk menyelamatkan kita. Saya undang pemirsa di rumah untuk boleh mengambil Alkitabnya dan kita boleh baca bersama-sama di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi, kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah, karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Melalui pengudusan roh dan kepercayaan akan kebenaran itulah kita menjadi pekerja bersama dengan Tuhan. Kristus menunggu kerjasama dari gerejanya. Di sini kita diingatkan bahwa Kristus menunggu untuk bekerja sama dengan gerejanya. Jadi bukan hanya Roh Kudus saja yang boleh bekerja, tetapi harus ada usaha dari kita sebagai manusia untuk bekerja bersama dengan keilahian. Dan pengudusan roh dan kepercayaan akan kebenaran itulah yang menjadikan kita bekerja sama dengan Tuhan. Dia tidak merancangkan untuk menambahkan hal baru pada firman-Nya. Dia telah melakukan pekerjaan besar dalam memberikan ilhamnya kepada firman. Kita tahu di sini bahwa dari zaman permulaannya, Tuhan sendiri sudah memberikan hikmat kepada para penulis, yaitu para nabi, para rasul, yang diberikan ilham untuk menulis kitab-kitab suci, mulai dari Musa, Paulus, dan lain sebagainya. Dan firman Tuhan itu dikatakan tidak akan ditambahkan hal baru lagi, karena firman Tuhan itu intinya adalah tetap, bahwa itu tidak akan pernah berubah. Seperti Alkitab bilang, tidak akan ada satu iota pun yang akan berubah. Dan berarti firman Tuhan itu adalah tetap. Darah Yesus Kristus, Roh Kudus, firman ilahi adalah milik kita. Tujuan dari semua penyediaan surga ini ada di hadapan kita. Keselamatan jiwa-jiwa yang untuknya Kristus telah mati dan bergantung ada pada kita agar kita berpegang pada janji-janji yang telah Tuhan berikan dan menjadi pekerja bersama-sama dengan Dia. Di sini begitu indah firman ini mengatakan bahwa tujuan dari penyediaan surga itu, bantuan-bantuan yang diberikan oleh surga itu adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa yang mana Kristus telah mati. Di sini kita ingat bahwa Yesus itu adalah pencipta kita. Tuhan itu adalah pencipta kita dan Dia rela untuk menjadi manusia, boleh menggantikan kita dan mati di kayu salib dengan cara yang begitu hina, supaya kita itu boleh mendapatkan pengharapan bahwa kita bisa selamat, kita bisa datang kepada Bapa, karena kita sudah mempunyai perantara, yaitu Yesus sendiri. Dan adalah keinginan dari Bapa kita bahwa kita itu akan selamat, dan keselamatan inilah yang menjadikan tujuan utama daripada Yesus untuk menyelamatkan kita ini. Dan biarlah melalui pengorbanan Yesus ini, kita boleh selalu diingatkan kembali, kita boleh selalu mengingat peristiwa di salib. Bahkan kalau kita mengingat peristiwa di salib itu, kita akan mengerti betapa kasihnya Tuhan itu kepada kita, sehingga Dia mau mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus kita sebagai anak-anaknya dan menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan sendiri. Setelah berada dalam Dewan Musyawarat Tuhan dan tinggal di ketinggian abadi di tempat kudus di surga, semua elemen kebenaran ada di dalam Dia dan berasal dari Dia. Dia bersatu dengan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa setelah berada di Dewan Musyawarat Tuhan, tinggal di tempat kudus surga, dan kebenaran itu memang berasal dari Dia. Jadi asal mula kebenaran itu adalah dari Tuhan. Jadi pada waktu Yesus sudah kembali lagi ke surga, disitulah dikatakan kebenaran itu ada pada Dia, sehingga Yesus sendirilah yang boleh memberikan kepada
para penulis di Alkitab untuk menginspirasi mereka sehingga mereka boleh menuliskan hal-hal tentang surgawi yang mungkin pada saat itu tidak bisa kita mengerti, tetapi melalui Roh Kuduslah kita boleh dapat mengerti akan firman Tuhan itu. Itu berarti lebih dari yang dapat dipahami oleh pikiran yang terbatas untuk hadir dalam setiap upaya misionaris Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kristus bangkit dari kematian. Kristus naik ke tempat yang tinggi sebagai pengantara kita. Inilah ilmu keselamatan yang perlu kita pelajari dan ajarkan. Di sini kita diingatkan bahwa Kristus itu sudah mati di kayu salib. Kristus juga sudah bangkit. Dan disinilah dibilang, inilah perlunya kita mempelajari dan itulah yang perlu kita ajarkan kepada sesama kita yang mungkin belum mengetahui tentang ini. Karena kita boleh mendapatkan jaminan bahwa kita mempunyai pengantara dan kita juga mempunyai pengharapan bahwa kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Counsels to Teachers halaman 22-23. Dalam usahanya untuk mencapai cita-cita Tuhan baginya, orang Kristen jangan pernah putus asa. Kesempurnaan akhlak dan rohani oleh rahmat dan kuasa Kristus dijanjikan kepada semua orang. Di sini kita diberikan pengharapan bahwa di saat kita ingin mempunyai kesempurnaan akhlak dalam rohani, kita tidak boleh putus asa karena kita selalu harus ingat bahwa kita mempunyai bantuan dari surga, yaitu ada malaikat, ada Roh Kudus, dan Yesus sendiri sebagai pengantara kita. Jadi baiklah bahwa kita tidak mempunyai hati yang putus asa, tetapi kita selalu boleh berpengharapan karena Yesus sendiri sudah menjanjikan kepada kita bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Tangan Tuhan selalu ada bersama kita dan Roh Kudusnya selalu ada di dalam pikiran dan hati kita. Ia memimpin kita ke tahta Tuhan dan menempatkan ke dalam mulut kita suatu doa dengan mana kita ke dalam hubungan yang langsung dengan Dia. Untuk kepentingan kita, Ia menjalankan segala tenaga yang berkuasa dari surga. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 403. Ya, di sini di akhir bacaan kita diingatkan bahwa Yesuslah yang memimpin kita ke tahta Bapa dan menempatkan ke dalam mulut kita suatu doa dengan mana kita di bawah hubungan yang langsung dengan Dia. Kita mempunyai hubungannya langsung dengan Bapa karena Yesuslah pengantara kita. Seperti kita mau mengenal Bapa, disitulah perkataan Yesus, di mana kita mau mengenal Bapa, ya kita mengenal Yesus karena Yesus dan Bapa adalah satu. Dan di sini dikatakan bahwa untuk kepentingan kita Ia menjalankan segala tenaga yang berkuasa dari surga. Dan untuk kepentingan kita itulah Yesus mempunyai misi untuk menjelma menjadi manusia di bumi ini dan boleh menggantikan kita. Dengan kesempurnaannya itulah Yesus boleh mati di kayu salib dan itu boleh menggantikan kita sehingga kita mempunyai pengharapan selalu untuk mempunyai keselamatan itu. Dan biarlah melalui bacaan ini kita selalu diingatkan bahwa kita sebagai umat Kristen kita tidak boleh putus asa bahwa kita mempunyai kesempurnaan akhlak dan rohani, bahwa disitulah kita selalu ingin lebih menjadi serupa dengan Tuhan kita. Dan biarlah melalui bacaan ini boleh selalu menguatkan kita bahwa kita selalu memiliki pengharapan untuk kembali kepada Tuhan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan biarlah ini boleh selalu menjadikan pengharapan bagi kita. Sekian bacaan kita pada saat ini, biarlah ini selalu boleh menguatkan kita masing-masing. Shalom, Tuhan memberkati.